Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Eka Fitrahana, NIM 204105020113 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview ulang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pertama, pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Lanjut, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Maksudnya yaitu pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan ini. Berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi ada dua, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal dan mengkonsumsi rata-rata. Maksudnya kecenderungan yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kecenderungan menabung juga ada dua. Yang pertama, kecenderungan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Nah, untuk kecenderungan menabung rata-rata adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Kemudian, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Dan fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat tabungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi yaitu sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang dan modal, yaitu seperti mesin-mesin dan peralatan produksi. 2. Penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Kemudian, faktor penentu investasi. Pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional, yaitu A. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. B. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Dan yang terakhir,
keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, kemudian investasi sama dengan tabungan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan kata, harap dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.